Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an alladzi fihi al-fasahah wal bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin alladzi u'tiya jawami'al kalim wa ala alihi wa sahbihi alladzina nataqu bi ablaghil hikam. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah binikmatihi tatimus salihat, dengan nikmat-nikmatnya yang sungguh luar biasa. Senantiasa Allah tabaraka wa taala selalu memberikannya kepada kita. Maka tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pagi hari ini, ba'da subuh ini, di hari Selasa, naam, melainkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, role model kita bersama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu menengah, yang kita pelajari dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, di mana kita menggunakan syarah Ad-Durrah Al-Bahiyah, syarahnya Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Ibn Sa'id Al-Usabi hafizallahu taala. Sedangkan matanya sendiri milik dari Al-Imam Al-Hattab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari fi'il mudhari'. Wal'an fi hadha sabah, di pagi hari ini sekarang kita akan lanjut mempelajari fi'il amr. Nah, penulis matan berkata, wa amrun, amr kata kerja perintah, wa yu'rafu, dan dia diketahui, bidalalatihi, dengan dalilnya atau penunjukannya, alat tolab, ya, atas tuntutan atau permintaan sesuatu. Baik, itulah yang dimaksud dengan apa? Tolab. Dan tolab ini menjadi ciri, ya, menjadi ciri untuk fi'il amr. Nah, tolab itu ada di makna. Ya, walaupun dia berbanding lurus juga dengan sigat bentuk katanya. Nah, yang namanya amr, perintah itu kan menuntut sesuatu. Yang hasilnya itu, tuntutannya itu, nah, tidak langsung terjadi pada saat dia memerintahkan. Jadi terjadinya apa? Setelah dia memerintahkan. Berarti apa? Mustakbal itu nanti maknanya. Baik. Wa qabulihi, nah, dan juga dalalahnya itu jadi antara ciri fil amr itu dia menerima ya al-mukhattabah. Loh, kok dibaca nasab ya a? Ada yang tahu? Kenapa dia nasab? Dia maf'ul, dia maf'ul bih dari qabul ya. Nah, dia maf'ul bih dari qabul. Qabulihi ya al-mukhattabah. Nah, contohnya kumi wadribi. Nah, ya. Wa minhu, dan diantaranya ada hati dan ta'al. Ya. Nah, ini nanti masuk ke dalam isim fi'il amr. Ya. Kenapa beliau katakan alal asah? Berarti kedua, ya, kata ini hati dan ta'al diperselisihkan juga oleh ulama nahwu. Namun beliau, ya, mensahihkannya termasuk sebagai, ya, fi'il amr, ya, atau bisa dikatakan isim fi'il amr. Nah, kita masuk ke penjelasan pensyarah. Qauluhu, perkataannya musannif, yaitu amrun.
Ya, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Ini sebagaimana di buku-buku syarah Jurumiyah sudah dijelaskan ya, termasuk At-Tuhfah Al-Usawiyah. Harusnya semakin ingat kita dengan ta'rif ini. Ya, apa itu fi'il amr? Madalla, apa saja yang menunjukkan ala hadatsin, atas suatu peristiwa, fenomena, kejadian. Naam, yutlabu husuluhu, yang hasilnya itu dituntut. Naam, yang hasilnya itu dituntut, diminta. Nah, ini makna yang kedua dari fil amr, awistimraruhu, atau apa? Keberlanjutannya, konsistensinya itu dituntut. Naam, fiz zamanil mustaqbal, yang husulnya itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Walaupun hanya jeda 1-3 menit. Seperti kami memerintahkan teman-teman di sini meminta teman-teman untuk ya menyalahkan mic-nya begitu. Apakah langsung ketika Anda lagi ngomong antum nyalakan mic-nya? Enggak kan? Nah, ketika Anda sudah selesai berbicara, antum baru nyalakan mic-nya. Nah, itu perbuatan antum menyalakan mic-nya itu kan dituntut sama Anda. Ya. Nah, itu terjadi di waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang maksudnya apa? Jeda beberapa menit setelah Anda bicara. Jadi seperti itu. Dan yang maksudnya istimror, nah, teman-teman itu sudah belajar ilmu nahwu. Kemudian Anda suruh lagi untuk belajar ilmu nahwu. Itu maksudnya apa? Istimror, agar terus-menerus mempelajari ilmu nahwu. Nanti ada contohnya juga langsung ya dari Al-Qur'anul Karim. Nah, famithalu ma yutlabu husuluhu, maka contoh yang dituntut ya hasilnya wa huwal aktsar. Nah, ini memang kebanyakan dari fil amr demikian. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala an Luqmana, tentang Luqman, annahu qala liwaladih, bahwasanya Luqman berkata kepada anaknya liwaladih. Apa kata Luqman di sini? Ya bunayya, ini wasiat. Masya Allah. Ya bunayya, pendidikan seorang ayah. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf. Nah, dan perintahkanlah kepada perkara yang ma'ruf, yang diperintahkan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Ini manhaj dakwah ya, jangan sampai amar ma'ruf saja. Ya, karena yang namanya amar ma'ruf jarang ada orang yang membenci ya. Jarang ada orang yang melawan. Tapi kalau udah nahi mungkar, waduh, semuanya melawan. Bahkan orang-orang banyak yang berplaying victim. Ya, seakan kita aja yang salah. Berikutnya wasbir ala ma asabak, ya bersabar habis itu. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Nah, ini ya. Ini kan ada fiil-fiil amr di situ. Ya, fiil-fiil amr. Fiil amrnya apa saja? Fiil amrnya apa saja? Hakim, Coba wa'mur, Hakim. Kemudian wa'mur, wa'mur terus wasbir, wanha Wanha. wanhar, wanha wasbir, wasbir apa? Wasbir. Wasbir. Isbir. Wasbir. Biru isbir. Nah, bersabarlah. Nah, ada 4 di situ. Itu fil amr dan maknanya apa? Dituntut hasilnya. Hasilnya berupa apa? Ya, menegakkan sholat yang pertama, mengerjakan yang ma'ruf maupun memerintahkan kepada yang benar, yang baik, mencegah dari yang mungkar. Nah, ini juga kemudian apa? Bersabar. Nah, wa mithalu ma yutlabu istimraruhu, dan contoh yang dituntut keberlanjutannya. Qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi Muhammad disuruh bertakwa. Nabi Muhammad disuruh bertakwa oleh Allah. Tapi jangan sampai kita maknai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah bertakwa sebelum kita katakan Rasul sebelumnya tidak bertakwa. Enggak begitu. Itu yang pertama tadi. Ya, yang mayut labu husuluhu. Tapi kalau ini mayut labu istimraruhu. Insya Allah kalau kita mengetahui dan mengenal ya bahasa Indonesia pun juga sama demikian. Ada orang tua nyuruh, itu kayak nasihat kan ya. Nah, orang tua nyuruh. Ya.
Ngaji. Padahal kita udah ngaji. Gitu. Nah, maksudnya apa? Dituntut keberlanjutannya, konsistensinya. Nah, di sini apa? Allah katakan kepada Rasulullah, "Ya ayyuhan nabi, ittaqillah." Ya, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Konsistensinya agar terus berkelanjutan, ya. Nah, kemudian juga ya, masih yang yutlabu istimraruhu, dituntut keberlanjutannya. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang mukmin, li ibadihi al-mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya, ini yang disuruh orang beriman. Nah, ini kata kerja perintahnya aminu. Nah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berarti apa maknanya? Istimrar. Dituntut ya, yutlabu istimraruhu. Baik. Nah, ini makanya di ayat 136 surah An-Nisa dimaknai di sini apa? Ya, istamirra. Istamir, istamirra. Naam. Istamirra ala taqwa. Ya. Nah, lanjutkanlah di atas ketakwaan. Naam. Ya. Wastamirru. Naam. Wastamirru ala imanikum bidzalik. Dan lanjutkanlah di atas iman-iman kalian terhadap hal tersebut. Ya, kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Wa yu'rafu wa qawluhu, dan perkataan musannif wa yu'raf ay yumayyaz 'anil mudhari'. Ya, ketika musannif mengatakan yu'raf, fil amr ini diketahui dengan dalil-dalil atas tolab ya, penunjukannya itu kepada perintah, tuntutan. Berarti ini sudah apa? Yumayyaz 'anil mudhari' wal madi, membedakan fil mudhari' dan fil mudhari' dan madi. Ya. Nah, kalau mudhari' itu yu'rafnya dengan apa? Dukhulil lam alaih, ya. Naam, lam amil jazm. Bihataini al-alamataini, ya, dengan dua tanda ini. Naam, dengan dua tanda ini, dua tanda fil amr apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hattab, ya. Dalalatuhu ala talab. Naam. Wa qabulihi ya al-mukhatabah. Itu dua tanda fil amr. Ma'an, bersamaan disebutkan. Contoh di sini apa? Kumi, ya. Begitu. Wadribi, ini kan ada ya mukhata, mukhatabah, ya mukhatabah. Naam. Domir ya untuk seorang perempuan yang diajak bicara, atau domir ya untuk perempuan yang disuruh. Nah, kalau memerintahkan seorang perempuan, kumi, ada ya-nya. Idribi, begitu. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya setiap dari keduanya, kullan. Nah, jadi lafal kullu ini kan butuh kepada mudhaf ilaih. Tapi min itu kan nggak bisa jadi mudhaf ilaih. Maka kul itu ditanwin. Dan tanwinnya disebut dengan apa? Tanwin aiwat. Dalla ala talab. Ya, menunjukkan atas talab. Wa qabila ya al-mukhattabah. Ya, dan dia pun juga menerima ya mukhattabah. Berarti dia fil amr ya. Kumi dan wad idribi fil amr. Nah, berikutnya. Falau dallatil kalimatu ala talab. Nah, maka kalau satu kata itu menunjukkan atas tolab nih, ya, suatu kata menunjukkan atas tolab. Nah, walam taqbalil ya'a, akan tetapi dia tidak bisa menerima ya mukhattabah. Fahiyya, maka dia bisa isim fi'il amar. Nah, maka dia bisa apa? Isim fi'il amar. Contohnya soh. Soh itu maknanya uskut. Nah, soh itu maknanya apa? Uskut. Kemudian ada nazal. Nazal nih isim fil amr dari kata kerja nazala yanzilu.
Nah, turun artinya. Ya, inzil maknanya. Begitu. Nah, ya. Soh. Atau masdar. Contohnya dorban zaidan. Nah, contohnya apa? Di sini dorban zaidan. Ini dorban ini maknanya apa? Idrib. Ya, maknanya apa? Idrib. Lantas bagaimana kita i'rabnya? Apakah dia fi'il amr atau isim fi'il amr? Enggak. Jadi dorban itu i'rabnya apa? Dorban itu i'rabnya maf'ul mutlak. Naam ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il amr yang dimahzuf. Jadi gitu takdirnya. Ya, maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Dan ini di dalam Al-Qur'an banyak ya, isi masdar tetapi diterjemahkan apa? Perintah. Nah, dia sebagai kata kerja perintah, dimaknai kata kerja perintah. Sejatinya bukan dia, tapi fi'il amarnya itu dihapus. Nah, ya, masdar didatangkan sebagai maf'ul mutlak. Ya, maka takdir kalimatnya apa? Idrib. Ya, nah, dorban zaidan. Nah, jadi idrib itu fi'il yang mahdzuf. Gitu. Nah, digantikan oleh masdar. Dan juga nazal. Nazal itu kan wazannya apa? Fa'al. Di syarah Syudruz Zahab itu dijelaskan. Ya. Nah, jadi fi'il sulasi mujarad bisa dibuat isim fi'il amr. Nah, ya. Fi'il sulasi mujarad bisa dibuat ya isim fi'il amr. Wazannya ya fa'ali. Naam, fa'ali. Begitu. Nah, kalau ini kan isim fil amr dia tidak bisa menerima ya muannas mukhatabah. Betul? Nah, ya. Nah, begitu juga ini yang di masdar ini ya. Nah, di dalam Al-Qur'an contohnya apa? Al-Isra ayat 23 tuh. Tahu kan? Ayat apa itu Al-Isra ayat 23? Iya, ayat berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mana kata kerja perintah berbuat baik kepada kedua orang tua? Mana? Hanya wabil walidaini ihsana saja? Mana? Ihsa, ihsana. Ihsana itu irobnya maf'ul mutlak dari fi'il amr yang di mahzuf, yang dihapus. Apa fi'il amrnya? Ahsin. Ya. Ahsin bil walidain. Ihsana. Nah, ya. Sampai sini bisa difahami? Antum melihat Al-Quran terjemahan apapun bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu ihsana diartikan apa? Perintah. Padahal itu masdar. Nah, itu kasusnya seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya ya. Nah, di dalam Al-Quran pun juga nanti kaitan dengan hukum-hukum. Nah, kalau nggak paham ilmu nahu, bagaimana bisa beristinbat dia? Ya. Nah, terkadang ada orang yang minta
ini halal, ini mubah, ini sunnah. Mana dalilnya? Dikasih dalil juga antar nggak paham. Karena dalil itu ada yang umum, ada yang khas. Ada yang am, ada yang khas. Ada yang umum, ada yang khusus. Nggak ngerti dia. Nah, ya. Nih, Masya Allah. Menjadi teguran kembali buat kita. Semoga bisa jadikan motivasi itu untuk selalu belajar ilmu nahwu. Belajar bahasa Arab. Baik. Berikutnya, di sini kita baca. Wa in qabilatil ya'a. Nah, jika dia menerima ya. Nah, jika dia menerima ya, ya mukhatabah, walam tadul ala talab dan tidak menunjukkan atas perintah atau menuntut sesuatu, fahiya fi'lun mudhari'un. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Makanya ini dua tanda yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hattab ini merupakan dua tanda paten untuk fi'il amr. Salah satu saja nggak diikutsertakan, nah udah ada kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, tafsir-tafsir lain, oh dia bukan fi'il amr nih, oh dia fi'il mudhari' nih, oh dia isim fi'il amr. Begitu. Nah, ini kalau dia bisa menerima ya, tapi nggak menunjukkan atas tolak maknanya. Nah, itu seperti fi'il mudhari'. Nah, contohnya apa? Takumina. Takumina ini menerima ya mukhatabah nggak? Menerima. Ini ya-nya nih kan. Nah, nunnya kan penanda i'rab. Begitu ya. Tapi maknanya tolak bukan? Bukan. Maknanya bukan bukan tolak. Baik. Nah, ini ada perkataan nih. Walau qala al-musannif, ya, kalau seandainya musannif ini mengatakan mencontohkan kum dan idrib, lakana aula. Lakana aula, maka lebih utama. Kenapa? Li'annahu alladhi yaqbalu ya al-mukhatabah. Karena dia menerima ya mukhatabah yang siapa? Kum dan idrib. Tapi Al-Imam Al-Hattab menyontohkan langsung apa? Contohnya apa? Kumi dan idribi, ya. Dua kata fil amr itu, nah, dua kata fil amr itu langsung dilekati ya mukhatabah. Nah, wa qawluhu 'alal asah dan perkataan Al-Imam Al-Hattab 'alal hasah, 'alal asah, maknanya apa? Ai li dalalatiha 'ala talab. Naam. Karena penunjukan keduanya itu kepada tolab, ya. Penunjukan keduanya itu ya kepada tolab. Nah, penunjukan keduanya yang mana ini? Hati dan ta'ala. Begitu, hati dan ta'ala. Dia maknanya menunjukkan atas tolab. Wa qabuli hima. Dan juga mereka menerima, keduanya menerima apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Nah, ya. Taib. Wahuma mabniyani. Wahuma mabniyani. Ya. Dan keduanya itu mabni, teman-teman. Ala hadfi harfil illah. Siapa? Hati dan ta'al. Ala hadfi harfil illah. Di atas penghapusan huruf illat. Min akhirihima. Dari akhir keduanya. Fal mahdhufu min hati. Maka yang dihapus dari hati itu adalah ya. Ya. Kama fi irmi. Sebagaimana pada irmi. Naam. Irmi dari kata kerja Roma yarmi, melempar. Lemparlah apa? Irmi. Ya, nah. Bahkan ada yang lebih unik, ro'a yaro filamernya apa? Ro'a yaro Ro, melihat. ro, Hah? ro, Ro. ro, Ro. Nggak, gini doang, ro aja. Ya. ro. Harusnya ro ada alif maksuroh. Tapi kan dihapus. Nah, ya. Alif itu kan huruf ilat. Jadi dihapus huruf ilat tuh.
Ya, untuk fiil-fiil mu'tal, fiil-fiil mu'tal akhir. Nah, ya. Mabni ala hadfi harfil illah tuh. Kama fi irmi. Dan yang dihapus dari ta'ala wa min ta'ala al alif, ya jelas kenapa? Penunjukannya karena fathah tuh huruf terakhirnya, ya. Berarti yang dihapus itu adalah huruf alif. Seperti pada ihsya, ikhsya. Nah, fa in amarta bihima muannasan. Fa in amarta. Maka jikalau engkau memerintahkan seorang perempuan bihima dengan keduanya dengan hati maupun ta'al, gimana tuh konsepnya? Karena mabniya, karena mabniyain. Naam, karena ya ini mabniyaini. Keduanya yaitu hati dan ta'al mabni ala hadfin nun. Ini nyuruh perempuan nih. Berarti ada ya-nya enggak? Ada. Nih ya-nya nih. Hati. Begitu. Ya. Ta'alai. Loh, kok ta'alai bukan ta'ali? Kan mabni. Mabni. Begitu ya. Kalau mabni ya udah seperti itu saja dia. Nah, ta'alai. Kalau kita nyuruh banyak orang laki-laki, ta'alau. Begitu. Ya. Nah, bil ya'i fihima. Nah, dengan ada ya di keduanya. Ya mukhatabah tuh. Baik. Wa za'ama, na'am. Wa za'ama ba'duhum, dan sebagian ulama nahwu, sebagian mereka menyangka annahuma isma fi'lain. Ya. Bahwasanya keduanya itu merupakan apa? Isim fi'il. Kan harusnya kan ismani, nunnya kan dihapus ya. Karena isma di situ menjadi apa? Mudhof. Jadi musana atau jamak muzakkar salim ketika menjadi mudhof nunnya dihilangkan. Isma fi'lain lil amr gitu, isim fil amr. Fahati maka hati di situ maknanya apa? Nawil. Apa nawil? Berikanlah. Nah, teman-teman yang belajar Rasulullah nih, hati dihadirkan oleh penulisnya ya. Syekh Dr. Faniambadi Abdurrahim. Ta'ala, ta'ala bermakna apa? Akbil, akbil menghadap, ya, menghadap, menghadap kemarilah, ke sini, 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 sini. Ta'al, ta'al, ta'al. Nah, ini banyak nih ada. Saya pernah ketemu, tidak perlu saya sebutkan namanya, gitu. Saya sebutkan, ta'al, ta'al, sini, ta'al. Dai, pengajar, gitu. Nah, terus tanya, kalau nyuruh ke banyak gimana? Ta'alu dia bilang. Nah, ini keliru ya, teman-teman. Bukan ta'alu, tapi apa? Ta'alau. Baik. Ini wa'lam, dan ketahuilah anna akhirah hati, bahwasanya akhir dari hati itu apa? Maksurun. Dikas rohati. Illa idza tasala bihi, kecuali jika dia bersambung dengannya wawul jamaah. Bihi wawul jamaati. Fayudom, maka dia didomah. Syahidnya mana? Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Ya. Naam. Kul hatu burhana. Ah, hatu nih. Bersambung dengan waw jamaah. Domah kan? Domah. Masya Allah. Padahal mabni dia bilang. Kok bisa berubah begitu? Ya. Taib. Ini ada di Quran nih. Nah, dikecualikan. Makanya dikatakan untuk ta'ala. Nah, ini saya stabilokan nih. Ya, nah. Untuk ta'ala, wa anna akhirat ta'ala, dan bahwasanya akhir dari ta'ala maftuhun daiman, di fathah selamanya, selalu tuh, ya, selalu di fathah. Berarti tidak usah diberikan keterangan lagi oleh pensyarah. Kalau disambung dengan awal jamaah gimana? Ya tetap nggak domah dia. Bisa difahami sampai sini? Nah, kalau bersambung dengan awal jamaah jadinya apa? Ta'alau. Kan dia tetap selalu. Beda sama hati.
Hati kalau bersambung dengan wal jamaah jadi domah dia hatu. Hatu burhanakum. Masya Allah. Datangkan dalil kalian. Itu. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Kita habiskan huruf ya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf kata Al-Imam Al-Hattab cirinya huruf itu apa? Ma la yasluhu ma'ahu yang tidak cocok bersamanya dalil isim dan dalil fi'il, tanda isim dan tanda fi'il. Ya, seperti hal, fi dan lam. Itu huruf karena memang tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Berarti tanda huruf apa? Tidak adanya tanda isim dan tidak adanya tanda fi'il. Itulah huruf. Qauluhu, na'am, ya, perkataan Al-Imam Al-Hattab wal harf. Baik. Huruf secara bahasa, na'am, huruf secara bahasa lughatan ya. Dia adalah at-taraf. At-taraf bitahrikir ra dan ra-nya ini diharokati. Apa harokatnya? Fathah, ya. Apa artinya taraf? Sudut, ujung, gitu ya. Taraf artinya apa tadi? Ujung. Ya, ujung, sudut. Nah, ka ka harfil jabal. Nah, seperti huruf yang ada di mana di kata jabal. Semua diharokati kan, di tengahnya juga diharokati. Nah, itu maksudnya at-taraf gitu kan. Ro itu seperti ba pada kata jabal, diharokati fathah. Wa fit tanzil, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Nah, ini nih ala harfin. Dan di antara manusia ada yang dia itu beribadah kepada Allah ala harfin. Di mana? Di tepi-tepi, di ujung-ujung. Ntar ini bisa dibaca ya tafsirannya. Bahkan ini dijelaskan oleh beliau di sini sedikit. Makna dari harf pada ayat ini apa? Ala taraf, di ujung. Maksudnya apa? Ya, janib minad din. Di sisi-sisi agama doang. Paham kan maksudnya? Nah, ini ada nantinya, bukan nantinya, bahkan sekarang. Ya, ada orang yang beragama, nah, hanya di sisi-sisi agama Islam. Contoh apa? Penampilan doang gitu kan. Nah, penampilan doang ikut apa? Istri-istri Rasulullah. Penampilan doang ikut layaknya Rasulullah begitu. Tapi apa? Keagamaannya, nah, ya begitulah di pinggir-pinggir saja dia. Padahal di Quran dijelaskan apa? Udkhulu fis totalitas kita. Orang kita mau mengharapkan surga tapi masa nggak totalitas beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, kita lanjut karena itu aspek yang berbeda kalau dijelaskan secara detail. Wastilahan, istilahan dan secara istilah. Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ini secara istilah pengertian apa? Pengertian huruf. Ya. Kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Jadi makna huruf itu diketahui ketika dia bersama dengan selainnya. Gitu ya. Seperti lam. Seperti lam. Lam huruf nih, amil jazm. Kapan kita tahu maknanya lam? Ketika dia masuk ke fi'il mudhari'. Fi qaulika, pada perkataan antum lam yakum. Fa inna lam, maka sesungguhnya lam maknaha an-nafyu, penafian. Kapan kita tahu dia nafi? Ya ketika masuk ke fi'il mudhari'. Walam yadhhar hadzal makna, dikatakan oleh pensyarah di sini, dan tidak akan nampak makna penafiannya lam ya di sini illa fil fi'li, kecuali pada fi'il. Wa qauluhu, dan perkataan musannif ma la yasluh ila akhirih. Ai anna alamatal harfi, ya. Anna alamatal harfi, bahwasanya tanda huruf allati imtaza biha, yang terbedakan dengannya an akhwaihi,
dari kedua saudaranya yaitu isim dan fi'il adamiyah tandanya teman-teman ya. Nih tandanya apa? Adamiyah. Apa maksud dari adamiyah? Nah, maksud dari adamiyah itu adalah annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li. Dia tidak menerima sedikit pun dari tanda-tanda isim dan juga tidak menerima sedikit pun dari tanda-tanda fi'il. Wadzalika nahwu, dan demikian itu contohnya kalimah hal, yaitu huruf ya, hal, huruf istifham. Fa innaha la taqbalu al, karena dia tidak menerima al, nggak bisa kita katakan al hal, nggak cocok. Wala yadkhulu 'alaiha harful khafdi, dan juga nggak masuk kepadanya huruf khafat. Nah, ya. Kita katakan fi hal. Nah, tidak demikian, atau min hal di sini. Wala tadkhulu 'alaiha, dan juga tidak masuk padanya qad. Qad ini kan tanda fi'il, dan juga tidak masuk padanya saufa. Saufa tanda fi'il. Nggak bisa dibilang qad hal, ya, saufa hal, enggak. Nah, ya. Falamma ra'ainaha, maka tatkala kita melihatnya, la taqbalu alamatal ismi, dia tidak menerima tanda isim, wala alamatal fi'li, dan tidak menerima tanda fi'il, arafna annaha harfun. Kita telah mengetahui bahwasanya hal ataupun huruf-huruf yang lainnya yang tidak menerima tanda isim maupun tanda fi'il, dia adalah harfun huruf. Wa mithluha, dan yang semisal dengannya itu adalah ya fi dan lam, wasairul huruf, dan huruf-huruf lainnya. Nah, ini analogi. Nah, ini analogi. Wa nadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyah, dan analogi yang tidak ada padanya, ya, ada yang ada gitu ya. Tanda yang ada, adanya tanda. Nah, yang tidak ada padanya apa? Keberadaan tandanya begitu. Nah, ini analoginya. Kalau di Mukhtasar Jidan itu, siapa penulis Mukhtasar Jidan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan tuh ya. Nah, baik. Beliau itu menggunakan analogi juga, mengutip perkataan Al-Hariri. Al-Hariri ulama nahwu juga, punya nazom, namanya disebut dengan Mulhatul I'rab. Alhamdulillah kami udah punya sanad Mulhatul I'rab ya. Mulhatul I'rab itu. Nah, ma bal alamatuhu adamiyah. Nah, ya, tetapi tandanya itu apa? Adamiyah. Nah, contohnya di sini analoginya adalah huruf H. Nah, huruf H. Kemudian ada huruf jim, ada huruf kha. Baik, ya. Huruf H, huruf jim, dan huruf kha. Baik. Jim alamatuha nuqtatun min asfaliha. Jim nih, jim. Nah, ini di bawah kan? Nah, jadi ini H kalau di tengah ya. Nah, ini jim dan ini kha di atas gitu. Di mana tandanya jim di mana? Di bawah kan titik ya. Kan tanda jim dan kha itu adanya titik. Noktah. Noktah itu artinya apa? Titik. Wal kha, dan kha ini tandanya di mana? Alamatuha nuqtatun min a'laha. Di mana? Di atas. Baik. Wal ha alamatuha adamu wujudi nuqtah min asfaliha wa a'laha. Dan ha tandanya itu adalah tidak ada titik di bawah maupun di atas. Ini huruf H ini seperti apa? Huruf, dan pas banget ya. Ya, huruf, ya, huruf pertamanya apa? H. Nah, tidak ada tanda titik di atas maupun di bawah. Nah, ini ya reka-reka saja. Baik. Wa qauluhu, dan perkataan musannif seperti hal, fi, dan lam. Ya. Masalah al-musannifu bihadhil ahrufi as-salasati. Musannif yaitu al-Imam Al-Hattab mencontohkan dengan ketiga huruf ini ya, huruf-huruf yang tiga, agar apa? Liyubayyina, agar jelas ya. Annal hurufa, bahwasanya huruf terbagi menjadi tiga. Nah, bahwasanya huruf terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kismun mukhtasun. Ya, pembagian huruf yang dikhususkan untuk fiil. Ya, jadi huruf yang khusus masuk kepada fiil, nggak bisa masuk ke isim. Wahwa nawani, dan dia terbagi menjadi dua nih. Huruf yang bisa masuk ke fiil saja.
yaitu amilun kal jawazim wan nawasib. Amil yang dia itu nanti menuntut adanya perubahan di akhir fi'il. Nah, itu yang disebut dengan amil. Dan amil itu nanti, amil yang masuk ke fi'il itu apa? Ada dua, jawazim dan nawasib. Maksudnya amil berupa huruf. Begitu. Baik. Kemudian, dan dia bukan amil nih. Ketika huruf ini masuk ke fi'il, nggak berubah apa-apa akhiran fi'ilnya. Ya seperti apa? Tanda-tanda fi'il. Qad, sin. Nah, ya. Baik. Ketika kemasukan qad, fi'il mudhari menjadi fathah kah? Tidak. Ya, itu yang disebut sebagai ghairu amil, bukan amil. Dan yang kedua adalah kismun mukhtasun bil asma. Nah, huruf yang hanya masuk ke isim dan dia terbagi menjadi dua juga, amil seperti huruf jar. Ketika huruf jar masuk ke isim kan langsung berubah tuh. Kasroh, ya, majrur. Dan juga nanti ada inna wa akhwatiha. Nah, inna kan huruf juga masuk ke mana? Isim. Memang bisa masuk ke fiil, nggak bisa, ya. Nah, inna masuk ke isim jadi apa? Fathah nanti keadaan akhir isimnya. Dan ada juga yang ghairu amil seperti apa? Ada ta'rif al. Al ini huruf nggak? Huruf. Tapi ketika masuk ke isim jadi fathah nggak isimnya? Enggak. Jadi kasroh nggak isimnya? Enggak. Begitu ya. Baik. Ada di sini kismun mustarakun bainahuma. Ya, pembagian huruf yang dia bisa berserikat kepada isim dan fiil. Masuk ke isim, masuk ke fiil juga. Dan dia terbagi menjadi dua. Ada amil juga seperti huruf musyabahah. Huruf musyabahah bilaisa. Nah, ini seperti apa? Ma. Ya, huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Ma-nya itu manafiyah. Begitu ya. Nah, dan juga yang bukan amil, ghairu amil seperti hal, bal, summa, ya, atof. Hal bisa masuk ke fiil nggak? Bisa. Bisa masuk ke isim nggak? Bisa. Tapi ketika masuk ke fiil dan isim berubah nggak akhiran fiil isimnya? Ketika masuk hal? Enggak. Maka hal di situ masuk huruf yang ghairu amil. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini sebagai penutup di sini wal aslu fi kulli harfin ghairi asin. Naam. Dan asal pada setiap huruf yang dia tidak dikhususkan, ya, alla ya'mala, dia tidak beramal. Wa inna ma amilatil hurufu al musyabbahah, dan tiada lain huruf-huruf musyabbah ya dengan laisa yang beramal, ya, ma'adami ikhtisasiha, ma'adami ikhtisasiha, padahal dia tidak punya kekhususan, hamlan, karena dia disertakan, diikut sertakan saja. Nah, ya, karena dia diikut sertakan saja kepada siapa? Kepada laisa. Nah, itu ya huruf musyabahah bilaisa. Huruf musyabahah bilaisa. Kita akan dapati nanti di dalam kitab ini insyaallah. Paham ya maksudnya? Perkataan terakhir ini? Ya. Yang tidak dikhususkan itu maksudnya yang mustarok. Ya, dia tidak beramal. Ya kan ghairu amil. Begitu. Nah, adapun di situ kan ada huruf musyabahah bilaisa. Nah, laisa dia ketika masuk isim amil bukan? Amil kan laisa saudaranya siapa? Karena merofa isim menasab khobar. Ya, ya kan? Nah, kalau ma itu diantara huruf yang diserupakan dengan laisa, ma, ya. Ketika masuk ma, nah, isim. Isimnya nanti punya khobar. Ya udah, nanti berubah keadaan mubtada khobarnya. Mubtada jadi isimnya ma, khobarnya dinasab nanti. Nah, makanya di situ dikatakan inna ma'amilatil huruful musyabbaha bilaisa. Jadi huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa sebetulnya apa? Tidak punya kekhususan. Lalu lantas mengapa dia bisa beramal? Ya karena dia diserupakan dengan laisa. Laisa huruf bukan? Laisa huruf bukan? Huruf. Bukan. Laisa kok Bukan huruf. fiil. Pertemuan Fiil. kemarin kita bilang. Ya, Bu? Fiil. Kan, fi'il laisa tuh karena bisa menerima apa? Tak Oh, taknis. tak tanis ya. Merojaah lagi, insya Allah kita akan ada apa ya namanya tuh ujian. Baik.
melalui Google Form. Jadi pekan depan libur teman-teman, pekan depan libur, besok juga libur, itu hari Kamis. Kita jadwalnya apa? Selasa Kamis ya. Kamis pekan ini libur dan pekan depan libur. Kita akan lanjut lagi pekan terakhir di bulan Juni, insya Allah. Yaitu membahas tentang bab i'rab. Kenapa saya ingin adakan tes? Ya, karena kita akan masuk ke bab i'rab ya. Kita harus paham dulu ini terkait pembahasan kalam, ya, qaulun mufradun, ya, kalimah. Nah, dan juga beberapa hal yang telah sama-sama kita dapatkan dari buku ini maupun yang kami sampaikan dari sumber-sumber lainnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.